Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Okay. Good morning, student. How are you today? Ya, lagunya tentang jangan buang sampah di mana-mana. Ya, lagunya mengajarkan kita tidak membuang sampah sembarangan ya. Oke, karena kita sedang belajar tentang menjaga kebersihan lingkungan ya. Sudah siap untuk belajar anak-anakku sekalian? Jika sudah taruh semua alat tulismu di atas meja ya. Oke, kita akan mulai pembelajaran kita hari ini. STK Kabar Baik, pembelajaran jarak jauh kelas 1 bersama dengan Mem Ningsi. Ya. Materinya tema 6, subtema 1. Subtema 2 ya, Nak. Ya, subtema 2 kita. Subtema 2 pembelajaran 5 dan 6 ya. Mem Ningsi salah ketik lagi nih ya. Tidak apa-apa ya, Nak ya. Oke, hari Kamis tanggal 18 Februari 2021. Ungkapan ajakan. Ya, kita belajar lagi tentang ungkapan ajakan. Ya, apa itu ungkapan ajakan? Ungkapan ajakan adalah ungkapan yang mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu bersama-sama. Ya, ungkapan yang mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu bersama-sama. Biasanya ungkapan ajakan itu ditandai dengan kata ayo, mari, dan yuk. Kemarin kita sudah belajar ya di dalam percakapan Udin dan teman-temannya. Tapi selain itu bisa juga ayolah, marilah, atau hendaknya. Jadi bukan cuma ada kata-kata ayo, mari, dan yuk, tapi bisa juga pakai kata lah di belakangnya. Ya, imbuhan lah di belakangnya. Ayolah, marilah, atau hendaknya. Ya, oke. Kalau tadi itu ada ungkapan ajakan, kalau sekarang adalah tanggapan ungkapan ajakan. Nah, kemarin ada banyak yang apa itu tanggapan? Ya. Tanggapan merupakan pendapat pribadi dengan mengomentari sesuatu. Ya. Tanggapan adalah pendapat pribadi dengan mengomentari sesuatu, ya. Ungkapan tanggapan itu dapat berupa mendukung atau setuju apa yang dikatakan atau tidak mendukung atau tidak setuju, ya. Jadi, ungkapan ajakan itu bisa mendukung atau setuju, tapi bisa juga tidak mendukung atau tidak setuju. Oke, silakan anak-anak boleh buka bukumu di halaman 59 ya, ada percakapan di situ. Mem Ningsi akan bacakan untuk anak-anak dan anak-anak perhatikan ada ungkapan ajakan, ada tanggapan dari ungkapan ajakan itu. Ya. Ayo membaca. Peragakan percakapan Benny dan Udin berikut. Benny, udara sangat sejuk. Mari kita bermain bola di taman. Udin, maaf, aku tidak bisa, kakiku sedang sakit. Oh, maaf, aku tidak tahu. Mari kita bermain yang lain saja. Ide yang bagus, kamu teman yang baik. Ayo kita ajak teman-teman yang lain. Ayo, aku sangat suka. Ya, mungkin nanti bisa kalian peragakan ya percakapan ini bersama dengan Mama. Mungkin kamu jadi Benny, lalu Mama jadi Udin ya, supaya
bisa langsung mengerti mana ungkapan ajakan, mana tanggapan dari ungkapan ajakan. Tanggapannya, kita lihat. Benny, ini ada ungkapan ajakan. Ya, ungkapan ajakannya adalah mari kita bermain bola. Ya. Lalu ada tanggapan dari ajakan Benny, ya. Tanggapan Udin kepada ajakan Benny. Maaf, aku tidak bisa, kakiku sedang sakit. Jadi, Benny memberikan tanggapannya itu menolak atau tidak mendukung, ya. Tanggapannya itu menolak atau tidak mendukung ajakan dari Benny. Kenapa? Karena kakinya sedang sakit. Jadi biasanya ungkapan tanggapan itu harus diikuti dengan alasannya. Alasannya kenapa menolak begitu. Jangan misalnya kamu diajakin main sama temanmu, ayo main bola yuk. Ayo Evan kita main bola misalnya. Lalu Evan menjawab, enggak Rafael, tapi enggak dikasih tahu alasannya. Kenapa Evan gitu kan, harus dikasih tahu. Oh tidak Rafael, karena saya harus mengerjakan PR saya, begitu ya. Nah, lalu Benny bilang, oh maaf, aku tidak tahu. Nah, ada ungkapan tanggapan lagi. Mari kita bermain yang lain saja. Nah, ini Udin menanggapi dari ajakan dari Benny. Ide yang bagus, kamu teman yang baik. Itu tanggapannya Udin. Lalu Benny mengajak lagi, ayo kita ajak teman-teman yang lain. Udin memberikan tanggapannya setuju ya. Ayo, aku sangat suka. Nanti anak-anak tolong kamu tuliskan. Tolong kamu tulis di sini di kotak ini kalimat ajakan dari sini ya, dari Benny ya. Lalu ini adalah kalimat tanggapan dari Udin. Berarti di sini isinya adalah kalimat ajakan yang diungkapkan oleh Benny. Di sini kalimat tanggapan yang diucapkan oleh Udin ya. Oke, itu ya. Nanti tolong anak-anak tulis di rumah ya. Langsung dikerjakan setelah ini anakku. Lalu contoh ungkapan ajakan dan tanggapannya. Ungkapan ajakan nih contohnya ya. Mari kita bersama-sama menjaga taman tetap bersih. Ya, di sini adalah tanggapannya, ungkapan tanggapan. Aku sependapat denganmu. Taman yang bersih membuat kita nyaman bermain di sana. Lalu ada lagi ungkapan ajakannya. Ayo kumpulkan sampah yang berserakan. Ini kalimat tanggapannya. Aku setuju denganmu. Kita harus menciptakan lingkungan yang bersih. Nah, itu adalah contoh ungkapan ajakan dan tanggapannya. Tapi, kalau ada temanmu yang bilang, ayo kita buang sampah ke sungai atau ke selokan. Nah, tak kira-kira tanggapanmu menerima atau menolak? Ya, menolak ya. Nah, karena itu perbuatan yang tidak baik, tidak menjaga kebersihan lingkungan. Selanjutnya, yuk kita buka sama-sama di halaman di halaman 66. Nah, yang tadi ungkapan ajakan Benny dan Udin tolong dikerjakan ya. Oke, sekarang kita lihat ya di halaman 66 dan 67. Ayo mengamati. Siti sangat suka dengan lingkungan rumahnya. Ia ikut kegiatan menari di balai desa. Siti sangat suka berada di balai desa. Isilah titik-titik dengan kata ajakan. Oke, Memningsi akan baca untuk anak-anak. Tolong ungkapan ajakan yang Memningsi katakan langsung ditulis di situ ya. Siti, nanti boleh juga anak-anak praktekkan ini bersama dengan orang tua ya. Siapa jadi Siti, siapa jadi Dayu ya. Boleh. Aku suka lantai balai desa. Susunan keramiknya indah. Lani, mari kita ke balai desa. Ayo amati lantai kesukaan Siti. Maaf, aku tidak bisa. Aku harus menemani ibu ke pasar. Terima kasih Lani. Tetapi lain kali waktu saja aku ikut. Kakiku sedang sakit. Semoga cepat sembuh, Din. Ayo ikut Lani. Yo Edo, kita ke balai desa. Baiklah. Nah,
Di sini ada ungkapan ajakan dan juga tanggapannya. Ya, nanti Mem Ningsi minta tolong kamu kerjakan, tulis di sini kalimat tanggapannya dan kalimat ajakannya dan kalimat tanggapannya. Demikian juga di sini kalimat ajakan dan kalimat tanggapan, ya. Oke, jadi seimbang kalimat ajakan dan kalimat tanggapannya. Nanti anak-anak tulis ya di bagian ayo menulis ya. Lalu kita lihat lagi pembelajaran selanjutnya ya. Ya, buka di halaman 72 dan 73. Ayo mencoba ya. Lani bercakap-cakap dengan teman-temannya. Mereka ingin lingkungan tetap bersih. Lengkapi percakapan Lani, gunakan kata ajakan. Peragakan percakapan itu bersama dengan teman-teman. Oke, yang Mem Ningsi ucapkan kata ajakannya langsung ditulis ya nak. Lani, lingkungan rumahku tidak bersih. Sampah menumpuk di jalan. Lalat berterbangan di mana-mana. Banyak anak terkena diare. Ayo kita bekerja bakti membersihkan sampah. Lingkungan rumahku kotor. Banyak kaleng dan genangan air. Nyamuk ada di mana-mana. Tetanggaku banyak terkena penyakit demam berdarah. Mari kita kubur kaleng-kaleng ya. Oke. Di musim kemarau udara terasa panas, debu-debu berterbangan. Banyak orang terkena flu dan batuk. Ayo kita menanam pohon. Saat hujan deras, selokan di depan rumahku meluap. Air tumpah ke jalan. Sampah-sampah berterbaran. Ternyata selokan di depan rumahku tersumbat sampah. Ayo kita bersihkan selokan setiap hari. Oke ya. Itu adalah cara-cara yang dilakukan Udin bersama dengan teman-teman untuk membersihkan lingkungan mereka. Lingkungan rumahnya Lani itu tidak bersih. Banyak sampah menumpuk di jalan, lalat berterbangan di mana-mana. Akhirnya membuat orang-orang yang tinggal di situ terkena sakit diare. Nah, biasanya sakit diare itu karena ini ya, lingkungannya tidak bersih. Lalu, kalau Udin lingkungannya juga kotor, banyak kaleng dan genangan air, akhirnya banyak nyamuk. Nah, gara-gara banyak nyamuk, akhirnya terkena penyakit demam berdarah. Ada banyak orang-orang tetangganya yang terkena demam berdarah, ya. Nah, kalau kaleng-kaleng ini harus dikubur ya, nak ya, harus dikubur. Lalu di musim kemarau biasanya banyak debu ya. Nah, kalau lagi musim kemarau banyak orang terkena flu dan batuk. Nah, kalau Udin di rumahnya karena selokannya penuh dengan sampah, akhirnya kalau pas lagi musim hujan, airnya tumpah ke jalan ya. Karena sampah-sampahnya jadi kemana-mana karena selokannya tersumbat dengan sampah ya. Nah, nanti di bawahnya itu tolong anak-anak tulis ya. Kegiatan apa saja yang harus dilakukan agar lingkungan tetap bersih ya. Apa kira-kira menurut kamu kegiatan apa? Ya, kamu boleh tulis di situ ya, Nakku. Nah, lalu kita belajar lagi tentang kerjasama, masih ya tentang kerjasama di lingkungan rumah. Kerjasama dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ya, jadi Mem Ningsi udah ingatkan juga beberapa kali di pelajaran ini bahwa menjaga kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab semua warga yang tinggal di lingkungan itu. Lingkungan rumah yang bersih dan sehat menjadikan hidup lebih nyaman ya. Kamu pasti akan merasa nyaman, merasa senang tinggal di tempat yang bersih dan sehat. Nah, apa yang harus dilakukan supaya lingkungan rumahmu tetap bersih dan sehat? Kerja bakti. Ya, kerja bakti harus dilakukan secara rutin supaya lingkungan tetap terjaga kebersihannya. Kerja bakti itu apa? Kerja bakti adalah contoh kegiatan kerjasama, yaitu bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama.
Yaitu kalau kerja bakti dilakukan di lingkungan rumah berarti tujuannya adalah supaya lingkungan rumahmu terjaga kebersihannya. Ya. Oke, tugas hari ini kerjakan halaman 67, menuliskan kalimat ajakan dan tanggapan pada percakapan. Tadi Mem Nisi sudah jelaskan. Jadi anak-anak biasakan melihat video pembelajaran dulu baru melihat tugasnya ya. Jangan melihat tugasnya apa, langsung dibelakangin videonya sehingga apa yang Mem Ningsi sampaikan nggak tahu dan akhirnya tanya sama Mem Ningsi, Mem ini bagaimana cara mengerjakannya ya? Cara mengerjakannya itu selalu sudah ada bimbingannya di dalam video yang Mem Ningsi berikan. Jadi tolong perhatikan videonya karena videonya ini adalah berisi materi-materi yang sangat penting untuk pembelajaran dan untuk PH ya. Lalu yang berikutnya adalah kerjakan halaman 76 dan 77. Kamu disuruh menggunting dan menempel pola pengubinan ya. Ingat ini terdiri dari tiga susunan atau 3 pola bangun datar. Ada segitiga, ada persegi ya, ada persegi panjang. Jadi kamu atur sedemikian rupa. Sebelum kamu tempel di buku, alangkah baiknya kamu susun dulu. Ya, kamu susun dulu menempati kotak yang ada. Habis itu baru kamu tempel di halaman 76 ya. Jangan dikasih langsung dikasih lem di situ baru kamu berpikir bagaimana cara membentuknya. Jangan ya. Tapi kamu susun dulu sedemikian rupa sehingga jadilah sebuah pola pengubinan yang bagus baru tempel ya. Oke, lalu tugas yang ketiga menggambar pola pengubinan, menggambar di buku gambar atau di kertas HPS pola pengubinan seperti berikut. Ya, susunannya adalah persegi, segitiga dan persegi panjang. 1 lembar dan diwarnai. Jadi kamu buat 1 lembar buku gambar yang kecil itu, pola pengubinan ini harus ada persegi, segitiga, dan persegi panjang. Ya, habis itu kamu kasih warna dan kirimkan di GCR. Ya anakku, itu tugas untuk hari ini dan itu juga materi yang Mem Ningsi berikan untuk anak-anak hari ini. Kiranya anak-anak bisa memperhatikan materinya dan mengerjakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Selamat mengerjakan anak-anakku, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa terapkan 5M dan tetap jaga kesehatan di musim pancaroba seperti ini, di musim penghujan seperti ini. Tetap sehat, kuat, diberkati oleh Tuhan. Dan anak-anakku, Tuhan Yesus memberkatimu.